Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dan stay tune lagi bersama aku di channel Mami Ika TV. So, sobat-sobat aku sekalian, di pagi yang cerah ini aku hanya sendiri ditemani oleh nih peliharaan-peliharaan aku. So, sobat, aku pengen update nih kondisi dari 3 pot tanaman peliharaan aku yang kondisinya sungguh sangat kasihan sekali. Senang sekali nih di pagi hari ini aku dan sobat sekalian bisa berjumpa lagi setelah sekian lama di topik yang sangat menarik yang nggak akan pernah habis kita kaji. Sekaligus kita melihat kondisi-kondisi dari nih satu pot aku yang pertama adalah begonia. Sobat sekalian bisa lihat tuh kondisinya bagaimana aku merawat ketiganya ini dari sangat baby, sobat-sobat. Aku berharap di kondisi pandemik ini kita tetap semangat ya, berbagi semangat dengan semua peliharaan-peliharaan kita, tetap sehat, semangat dan selalu bahagia. So, aku ingin menyampaikan kepada para sobat, pagi ini aku ingin propagasi ketiga tanaman ini yang sudah aku rawat sejak masih kecil, sejak masih baby, dikarenakan apa? Setelah sekian lama tidak aku perhatiin ya, istilah katanya kurang perhatian dari aku, karena ya aku juga harus work from home. Para sobat bagaimana? Apakah work from home juga? Nah, jadi aku melihat kondisi tanaman ini sangat membutuhkan perhatian yang kondisinya sudah injuries time, maka satu persatu akan kita berikan pertolongan. Oke, para sobat dimanapun kalian berada, tetap stay tune ya. Yang pertama kita akan membahas begonia. Para sobat lihat nih, aku merawat begonia ini sejak dia masih kecil, 1 daun para sobat. Para sobat bisa lihat sekarang bagaimana kondisinya, tangkainya tuh udah segini aku tuh udah segini aku, udah lebih dari sepinggang aku kan. Tuh, aku merawatnya tuh sejak masih 1 daun, masih kecil banget di sini dulu. Nah, ini udah kondisinya udah kayak gini nih para sobat. Ya, gimana ya para sobat? Ya, aku mohon banget nih, maaf, ini memang kurang perhatian dari aku dan ini sudah kondisinya sudah emergensi lah, butuh pertolongan. Kemudian ini juga aku punya di pot yang kedua adalah keladi baret. Para sobat-sobat aku merawat keladi baret ini sejak masih kecil banget, sampai tuh lihat, sampai tuh setinggi lutut aku tuh aku pelihara baik-baik. Para sobat bisa lihat kan bagaimana kondisinya subur sekarang. Nah, sekarang aku duduk ya para sobat. Nah, sekarang para sobat bisa lihat tuh kondisinya gara-gara kurang perhatian dari aku. Nah, medianya itu udah, karena aku merawat dia tuh sejak masih kecil 1 daun, sudah sampai segini selutut aku. Nah, aku tuh kurang memberikan perhatian terhadap pergantian media tanamnya. Nah, aku mohon perhatian juga dari para sobat ya untuk keladi baret ini, bagaimana nanti pertolongan yang akan kita berikan. Kemudian yang ini adalah aglonema aku, namanya kalau nggak salah diamond ya, aglonema ya, Light of Diamond. Tuh bagus banget tuh para sobat bisa lihat tuh. Aku merawat Light of Diamond ini sejak masih kecil, sampai dia kondisi batangnya tuh begini nih, sampai segini nih, sampai berapa jengkal nih, sampai 2 jengkal aku para sobat. Begitu tuh aku merawat dan mohon maaf saja memang dia kurang perhatian juga. So para sobat stay tune sama aku, bagaimana pertolongan yang akan kita berikan kepada ketiga peliharaan kita ini. Siapkan sarung tangan, pisau potong, gunting, dan ini buat berapa propagasi yang bisa kita lakukan. Oke para sobat, kita akan memberikan pertolongan pertama dulu untuk pot yang pertama, yaitu begonia. Lihat nih, tingginya sampai sama aku. Oke para sobat, sampai jumpa lagi di sesi kedua ya. Oke, stay tune ya. Ya kan? Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Jangan lupa tentunya ini karena kondisinya udah tua banget, ini batangnya nih udah keras banget nih para sobat. Untuk kita lakukan propagasi atau pemotongan, ini kita, aku sampai sedia pisaunya aja berapa banyak nih. Ya kan, aku yakin para sobat juga punya lah pisau-pisau tanaman. Ya kan, ini kondisinya udah keras banget nih. Nih, ini aja kondisi tuh udah setinggi ini nih, udah dikasih tiang-tiang penyangga, udah bener-bener deh.
ini butuh kasih sayang dan perhatian dari kita saat ini ya kan. So ini penyangganya kita copot saja ya para teman-teman aku, kita copot saja. Kasian sekali kan ini ya. Duh, nih sampai dibeginiin nih. So tadinya aku cuman tanam itu tadinya aku dapat propagasi juga. Propagasi dapat 1 propagasi dan 1 daun. Sekarang kita bisa lihat nih, di sini dia tuh mengalami pertumbuhan dari akarnya juga. Jadi dari bawah tunas dari bawah juga muncul. Tetapi kita akan melakukan propagasi potong stek ya, stek batang ya para sobat. Oke, kita potong saja di sini dulu karena ini juga sudah ada anakannya. Kita coba dulu pisau yang mata kecil ya para sobat ya. Apakah masih bisa? Karena ini kondisinya udah keras banget nih batangnya. Ingat ya para sobat, ini kan ada ruas-ruasnya ya, ada buku-buku ruas. Di setiap buku ruasnya ini kita bisa lihat nih, ada mata tunasnya kan? Ada mata tunasnya yang akan tumbuh, bisa sebagai daun, bisa sebagai akar. Nah, kalau kita melakukan stek batang ya, kondisinya tuh udah gini nih. Kalau kita biarkan, ini harus dikasih penyangga atau nggak patah, kasihan banget kan? Begonia ini tanaman yang sangat gampang sekali kita biakkan ya. Nah, cara memotongnya para sobat aku, jangan memotong di garis buku-bukunya. Usahakan memotongnya tuh di inter buku-bukunya ya. Di sini gitu. Oke, kita mulai saja dulu dari bawah ini ya. Karena ini aku udah tiap indukan itu udah ada tunas dari bawah para sobat. Aku nggak bisa mengharapkan lagi dari indukannya ini ya. Karena ini udah terlalu begini banget gitu loh. Jadi aku akan pakai sistem curi induk. Jadi aku curi induknya ya, karena ini udah ada anakannya. Aku curi induk dan ingat, kita potong bukan di bagian buku-bukunya, tapi di inter buku-bukunya. Oke, aku coba pakai pisau kecil ini dulu. Apakah ini masih bisa? Karena ini udah keras banget tuh para sobat. Aku butuh pisauku aja udah. Ntar ya para sobat, karena ini udah indukannya udah ini banget, udah nggak bisa kalau yang ini. Coba yang ini yang pisau gede. Karena sampingnya udah tua banget. Perjuangan aku, kita pakai sistem curi induk. Gimana ya ini ya? Karena ini udah keras banget indukannya. Alhamdulillah bisa patah. Pakai yang ini, yang pisau ini nggak bisa para sobat karena ini udah terlalu tua banget ya. Kita pakai sistem curi induk ya, kita curi induknya. Oke, alhamdulillah. Sama tinggi. Oke, kita taruh di sini dulu teman-teman. Kita melakukan pembiakan sistem stek batang ya, curi induk karena ini udah ada nih anakan barunya. Nah, ini kita copot saja ya. Nggak penting lagi ada ini. Aduh, kasihan banget kan. Udah berbulan-bulan tidak diperhatikan. Nah, ini yang kedua lagi. Yang kedua ya, indukan yang kedua. Kita curi lagi induknya. Oke, para sobat, kita yang penyangganya sudah kita amankan ya. Rasanya tidak perlu pakai tiang penyangga lagi. Oke, kita akan pakai sistem curi induk juga karena sudah ada calon indukan barunya ya. Oke, coba kita pakai pisau yang kecil. Coba di sini saja aku rasa. Udah keras banget, nggak bisa mata pisau yang ini nih. Nggak bisa, kita pakai pisau yang besar aja para sobat. Karena ininya tuh udah kayak jadi kayu nih, saking besarnya. Alhamdulillah. Oke para sobat, kita punya kita sudah melakukan curi induk ya. Kita punya 2 calon propagasi. Kita akan melakukan stek batang ya. Tentu para sobat tahu untuk begonia ini sangat gampang sekali pembiakannya. Kita bisa melakukan stek batang atau bisa juga stek daun ya. Oke, para sobat, kita punya 2 indukan baru ya, indukan muda ini. Kita taruh di sini dulu. Nanti ini kita nggak lakukan propagasi, biarkan begini saja. Nah, ini para sobat akan kita lakukan stek batang.
Tuh, kita bakal punya banyak sekali calon anakan baru. Oke, kita karena saya nggak bisa pakai pisau yang kecil, saya coba pakai pisau yang besar aja. Kira-kira ini mau kita stek jadi berapa batang ya ini ya? Kalau untuk pemula sih nggak perlu harus kecil-kecil ya para sobatnya, kecil-kecil mah tumbuh. Begonia mah bener-bener gampang pembiakannya. Oke, saya coba tiap-tiap 2 ruas ya para sobat ya. Seperti yang saya bilang, jangan melakukan pembiakan propagasi di sini ya, di tiap buku, tapi dilakukan di interbuku. Coba, ini udah keras banget nih para sobat. Karena udah kayak tuh, udah kayak ini ada kayunya. Banyak sekali nih kita dapat calon anakan baru para sobat. Begonia ini 4. Ini aja saya udah gede-gede loh potongannya. 5 tuh. Wow, mesin uang banget nih. Mesin uang para sobat. 6. Nah, ini kondisinya ya para sobat sekalian. Karena kondisi daunnya udah menguning, kita coba copot ya yang ini. Nanti kita coba pembiakan melalui potong daun. Ini juga kita usahakan jangan terlalu banyak daun. Karena ini kan nggak ada akarnya. Usahakan maksimal itu hanya ada 2 daun yang tersisa. Jadi ini kita copot. Karena ini akarnya nggak ada para sobat. Jadi dia nggak bisa mempertahankan daunnya nanti. Jadi ini kita coba sampai di sini. Ya, kurasa di sini sih bisa. Oke, bisa di satu lagi dapat. Nah, oke para sobat sekalian, kita lanjutkan di sesi ketiga yaitu sesi media tanam. Stay tune, tetap bersama aku. Yeay, yuk. Teman-teman aku, sekarang kita masuk di sesi terakhir yaitu sesi media tanam. So teman-teman, itulah ya, kita bagaimanapun juga tentu tidak akan bisa menghindari yang namanya propagasi ya, propagasi atau sistem pembiakan tanaman ya. Ada untuk begonia sendiri itu sangat gampang dan sangat mudah sekali. Dia itu tahan terhadap proses pembusukannya itu nggak seperti segampang aglonema ya. Aglonema itu sangat rentan dan sangat kegagalannya tinggi. Kalau justru yang tanaman jenis begonia ini justru keberhasilannya yang tinggi teman-teman. So sekalipun kita melakukan propagasi atau proses pembiakan tanaman ini udah nggak ada akarnya ya teman-teman. Tanpa akar yaitu menggunakan sistem curi induk dengan sistem stek batang, ini akan sangat dari berapa yang kita dapat tadi ya, itu keberhasilannya itu akan sangat tinggi sekali. Tapi usahakan untuk yang ada daun sama yang nggak ada daunnya, karena ini belum ada akarnya. Usahakan yang ada daunnya itu paling maksimal hanya 2 ya teman-teman, para sobat ya. Karena untuk menghindari terjadinya evaporasi sehingga dia akan bisa berfokus pada pertumbuhan akar dulu. Oke para sobat aku, proses pemotongannya udah tahu ya, jangan di buku-bukunya tapi di interbuku. Kemudian bisa juga di setiap lukanya ini dikasih betadine atau antrakol ya yang antibakteri, itu juga bisa. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, karena ini bukan tanaman yang rewel, ini malah bandel banget, bisa tumbuh di berbagai media. So aku mengajak challenge ya ke para sobat sekalian. Kita akan coba, karena ini banyak sekali ya, kita banyak sekali dapatnya, sangat banyak ya. Kita akan menggunakan challenge-nya terhadap 3 media. Yang pertama kita akan menggunakan media tanah ya, media ini ya, media campuran ini seperti ini para sobat. Karena ini belum ada akar, usahakan media kita itu lebih banyak apa namanya itu, yang dari bubuk kelapa itu. Nah, harus yang lebih banyak jenis yang butiran halusnya, karena ini akarnya nggak ada ya, ini akarnya nggak ada. Jadi jangan terlalu menggunakan media yang granul, usahakan yang fine grain ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan challenge atau tantangan media kedua, menggunakan lumut ya, media lumut ya, karena lumut ini lumut yang sudah kita rendam dan kita bersihkan di dalam air ya. Bisa dicampurkan sedikit sunlight, atau jika ada anti germen campurkan sedikit ya, karena takutnya dia ada jamur atau bakteri ya. Campurkan sedikit sunlight atau anti germen. Pakai menggunakan media jamu, media lumut itu juga bisa. Nah,
atau dengan menggunakan gelas-gelas kaca, ya seperti kayak lagu aja ya, menggunakan media air itu sudah cukup. Dia ini rewel dan bandel dan tingkat keberhasilannya untuk proses pertumbuhan akar sangat tinggi. So, baik, kita coba saja teman-teman. Kita akan coba dulu yang pertama yang kayak gini ya. Kita menggunakan media air. Baik, oke. Kita gunakan gelas-gelas dari kaca ya, supaya kita bisa melihat dan memantau pertumbuhan akar. Nah, untuk menghindari adanya jentik-jentik nyamuk, bisa ditambahkan 1 tetes kecil, sedikit aja. Nanti misalnya ditambahkan anti germen ya, anti germen ataupun 1 tetes sedikit banget sunlight juga boleh. Nah, ini ya, kita tunggu nih. Ini nanti pertumbuhan akarnya berapa lama. Jadi akan ada sesi selanjutnya. Nah, kita taruh di sini dulu. Oke, daunnya jangan banyak-banyak ya para sobat, kasih 2 atau 1 aja cukup. Kemudian yang untuk yang masih ada daunnya kita coba lagi di menggunakan karena ada 2 ya, saya juga nggak tahu yang tingkat keberhasilannya yang mana. Kita coba menggunakan media tanam. Oke, kita coba menggunakan media tanam yang ini ya. Nih daunnya cuma saya kasih 2 ya. Kita coba menggunakan media tanam para sobat. Media tanamnya jangan yang ini ya, jangan yang kasar-kasar dulu, karena kan dia nggak ada pertumbuhan akarnya. Nah, kokopit aja juga udah bisa para sobat. Coba kita kasih ke media tanam ya para sobat ya. Jangan yang kasar-kasar dulu para sobat, karena dia akarnya nggak ada, jadi dia nggak akan mungkin bisa menyerap. Jadi kalau misalnya ada kokopit aja sih udah nggak apa-apa sih. Oke. Ini bisa berdiri nggak nih? Seandainya ada sedikit itu ya, pasir malang ya, biar biasa dia kokoh, itu juga nggak apa-apa. Nah, ini akan membutuhkan pantauan kita, akarnya tumbuh berapa lama. Oke, kita taruh dulu. Kasih siram air dikit lah. Airnya kalau bisa dikasih B1 dulu ya, biar dia segar. Karena ini akarnya nggak ada nih. Dia nanti kita pantau para sobat. Kalau ini nggak ada akarnya, kokopit saja sebenarnya sudah cukup. Jika para sobat adanya kokopit ya kokopit, ini akan kita pantau ya pertumbuhan akarnya. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan media tanam lumut. Oke, kita coba para sobat. Kita harus mempergunakan setiap tantangan. Ini ada yang menggunakan air lagi ya. Kita coba saja yang menggunakan air. Ini kita bagi aja nih para sobat. Ini banyak banget nih. Saya punya yang dari daunnya juga. Tuh, dapat berapa? Oke. Oke. Yang menggunakan air kita coba ya. Nih, oke para sobat, jangan kebalik ya. Perhatikan mata tunasnya. Ini mata tunasnya mengarah ke atas, berarti bawahnya yang ini. Oke, kita taruh saja di media air seperti itu. Ini mata tunasnya yang mengarahnya ke atas ya. Oke, jangan sampai kebolak-balik ya. Oke, sini kita isi dengan media air. Pada gelas-gelas kaca kecil-kecil gini. Yang sudah kita kasih 1 tetes itu ya para sobat. Nih, jangan sampai kebalik naruhnya ya. Ya, ini dia menghadap, mata tunasnya menghadap ke atas, berarti bawahnya yang sini ya. Oke, yang panjang-panjang kita taruh di sini aja, di media air aja. Karena dia lebih nih. Ini dia menghadap ke situ ya. Lebih bersih yang menghadap air ya. Yang menggunakan media air. Nih, oke. Oke, ini menggunakan media air. Kita tunggu berapa minggu kah media air ini akan memberikan pertumbuhan akar terhadap stek batang kita. Selanjutnya kita akan menggunakan media lumut. Kita coba menggunakan media lumut. Oke para sobat, lumut yang sudah kita bersihkan ya, dikasih dengan rendaman anti germen atau itu
Bimoli sunlight ya, sunlight. Oke, ini kita taruh di sini ya, kecil-kecil di sini. Kita taruh saja seperti itu. Ini yang atasnya ini sini. Ini kita taruh lagi tuh para sobat ya. Tuh, kita punya lumut yang sangat bagus-bagus banget tuh. Masih hijau-hijau ya. Taruh di sini lumutnya. Nanti kita lihat ya para sobat ya, pertumbuhan dengan menggunakan lumut itu bagaimana. Apakah dia bisa? Apakah dengan media lumut dia akan bisa? Kita harus bereksperimen terhadap semua media yang ada. Tapi kalau teman-teman adanya cuma kokopit sih nggak apa-apa, karena dia memang belum ada akarnya, mau digimanain, ya kan? Nah, cukup kita kasih siram. Kira-kira dia akan mengalami pertumbuhan berapa lama? Oke, para sobat, sekarang kita sudah selesai ya dengan menggunakan 3 tantangan, yaitu tantangan dengan menggunakan media lumut, kemudian media air, kemudian menggunakan media tanam biasa ya. Usahakan media tanamnya berbutir halus, kokopit juga nggak apa-apa, atau dicampur dengan sekam bakar atau yang lainnya ya, pasir malang halus, tapi utamakan lebih banyak yang kokopitnya, karena ini kan nggak ada akarnya, jadi dia tidak bisa menyerap unsur hara. Kemudian sebenarnya topiknya hanya untuk sampai stek batang ya tadi, tapi di sini kita juga mempunyai daun-daun begini. Sebenarnya kita juga dapat melakukan proses pembiakan propagasi menggunakan daun, karena saking ini ada kita dapat nih 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 di sini. Saking ininya pertumbuhannya itu menggunakan daun ini juga bisa ya, dengan cara kita tinggal robek-robek saja daunnya. Kita robek daunnya ya para sobat. Tuh, seperti itu. Tinggal dirobek saja, nanti ditanam di media ini yang berbutir halus. Kita robek seperti itu. Tadi udah selesai ya propagasi menggunakan stek batang dengan media lumut, media air, dan juga menggunakan media tanam, yang tentunya harus lebih banyak yang media tanam yang berbutir halus, jadi harus lebih banyak kokopitnya lah ya. So para sobat, kita punya tadi sudah kita melakukan propagasi menggunakan daun, jadi daun ini kita sobek-sobek dan nanti kita tanam di media tanam kita. Ini masih ada 2 daun yang segar ya, jadi saya akan mencoba propagasi ini menggunakan sistem air untuk daun ini ya. Jadi saya taruh saja di sini para sobat, bisa lihat kan, nanti akar akan tumbuh di sini. Ini juga sama, saya di sini, ini adalah tantangan. Jadi kita sudah melakukan propagasi dengan sistem stek batang ya, curi induk, dan menggunakan sobekan daun dan potongan daun seperti itu. Nah, selanjutnya untuk potongan daun yang sudah kita potong-potong tadi ya para sobat, kita akan menggunakan media tanam ini. Menggunakan media tanam yang sudah ada, yang tentunya diusahakan harus lebih banyak yang berbutir halusnya ya. Jadi harus lebih banyak kokopitnya, karena dia nggak ada akarnya. Nah, ini media tanam ini. So kita coba aja para sobat, karena ini tadi daunnya ini. So ini kita coba susun-susun di sini ya. Ini sudah begini. Kita coba susun ya para sobat, seperti ini. Susun seperti ini. Kita susun aja daunnya. Susun lagi. Oke, daun-daun yang kita sobek-sobek tadi kita susun-susun aja. Oke, kita susun. Di setiap sobekannya kita susun. Oke, kita susun lagi. Si medianya. Disiram air dikit ya, biar kelembapannya tetap sama. So para sobat, jadi daun-daunnya kita susun begitu ya, dimiring-miringin. Nah, sekitar kisaran ya 3 minggu 4 minggu akar akan tumbuh di sini
Ini juga sama, kita taruh di wadah seperti ini saja. Siramnya kisaran 3 hari sekali, yang pasti medianya tetap lembab ya, pastikan medianya lembab sehingga pertumbuhan akarnya bisa terjamin. Oke para sobat, begitu saja challenge dan sesi pertemuan kita kali ini. Tetap stay tune di topik-topik yang lain. Coba dicek dan berikanlah perhatian pada tanaman begonia. Para sobat kalian, jangan sampai menunggu seperti saya ya. Oke, jangan lupa dari sistem curi induk tadi, karena induknya itu ini kita bisa lihat ada jaringan yang terluka, kita kasih saja betadin ya untuk menghindari terjadinya pembusukan sampai ke situ. Oke, para sobat aku sekalian, sampai jumpa lagi di topik-topik yang lainnya. Stay tune di topik selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.